Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimanur Rofi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Sebelumnya, saya akan membacakan materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Dan yang kedua yaitu jelaskanlah makna aliran pendidikan filsafat pendidikan, pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Dan yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Kita mulai dari yang pertama, yaitu idealisme. Idealisme menganggap bahwa pengetahuan sudah ada di dalam diri kita, tetapi kita membutuhkan usaha untuk dibawa pada tingkat kesadaran diri kita melalui proses introspeksi. Dari namanya, kita sudah mengetahui bahwa aliran ini berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu terletak pada ide manusia. Yang kedua yaitu materialisme. Materialisme berpendapat bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, maupun supranatural. Dengan kata lain, aliran ini memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide ada setelah melihat materi. Dan yang ketiga yaitu realisme. Realisme berpendapat bahwa dunia materi adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dengan kata lain, realisme memandang hakikat wujud atau realitas secara dualitas, terdiri atas dunia fisik maupun dunia rohani. Untuk materi yang kedua yaitu aliran pemikiran filsafat pendidikan di Indonesia. Aliran filsafat pendidikan di Indonesia menggunakan aliran progresivisme, yaitu aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak dan menjadikan tenaga pendidik hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan. Praktek pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, anak atau peserta didik dapat bebas dalam menentukan minatnya. Contohnya yaitu memilih jurusan yang sesuai dengan minatnya dan tersedia ekstrakurikuler di berbagai sekolah. Yang kedua yaitu anak atau peserta didik dapat mengembangkan bakatnya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Contohnya yaitu sekolah mendukung peserta didik yang mengikuti lomba atau perlombaan dan kompetisi bakat. Dan yang ketiga yaitu adanya dukungan dari pemerintah bagi peserta didik yang berbakat dan minat dalam suatu hal. Contohnya adalah adanya beasiswa bagi siswa yang berbakat dalam bidang olahraga ataupun lainnya. Dan yang keempat yaitu peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Kita mulai dari peningkatan kesempatan pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Yang pertama yaitu pembangunan dan pemerataan sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Yang kedua, menyediakan beasiswa pendidikan bagi mereka yang tidak mampu untuk bersekolah. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas pendidikan berjalan seperti perpustakaan berjalan. Hal ini dilakukan
agar setiap masyarakat atau warga negara dapat merasakan apa itu pendidikan. Untuk yang kedua yaitu peningkatan mutu pendidikan. Hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajar. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum. Dan yang keempat, fokus pada tujuan pendidikan. Jika keempat hal ini ditingkatkan dan dilakukan, maka tingkat keberhasilan dari tujuan pendidikan akan semakin baik. Dan dari pendidikan itu akan menghasilkan warga negara dan masyarakat yang berkualitas. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.